Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Isyamuddin dengan NIM 231154007. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas evaluasi pasca perkuliahan kedua. Oke, baik, lanjut langsung saja untuk soal pertama, yaitu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. Untuk fungsi utama CPU atau Central Processing Unit dalam sistem komputer adalah menjalankan instruksi dari program atau perangkat lunak. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena mengontrol dan mengkoordinasikan semua operasi dalam sistem komputer. Fungsi utama CPU meliputi yang pertama, mengolah data. CPU memproses data yang diterima dari input atau memori sesuai dengan instruksi dari program. Yang kedua, eksekusi instruksi. CPU menjalankan instruksi yang terdapat dalam program, mulai dari operasi matematika hingga kontrol alur program. Yang ketiga, mengatur aliran data. CPU mengkoordinasikan pengiriman data antara perangkat input atau output, memori, dan perangkat lainnya. Yang keempat, mengelola memori. CPU mengambil data dari memori, mengolahnya, dan mengembalikannya ke memori atau mengirimkannya ke perangkat lain. Dan yang kelima, pengontrolan. CPU juga mengatur operasi keseluruhan dari komponen-komponen komputer lainnya, memastikan semuanya berjalan sesuai urutan dan instruksi yang benar. Secara garis besar, CPU bertanggung jawab untuk menjalankan hampir semua proses komputasi yang terjadi dalam sebuah komputer. Oke, lanjut untuk soal yang kedua, yaitu menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan proses. Yang pertama adalah fase fetch atau pengambilan instruksi. Pada fase ini, CPU mengambil fetch instruksi dari memori utama RAM. Proses ini dimulai dengan program counter atau PC yang berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Instruksi tersebut kemudian disimpan dalam instruction register atau IR. Setelah instruksi diambil, PC akan diperbarui dengan alamat instruksi berikutnya. Tujuan utama fase ini adalah mendapatkan instruksi dari memori untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian yang kedua yaitu fase execute atau eksekusi instruksi. Pada fase ini, instruksi yang sudah diambil dieksekusi oleh CPU. Eksekusi ini melibatkan arithmetic logic unit atau ALU, register atau unit lain yang relevan. Instruksi tersebut bisa berupa operasi aritmatika, logika, perpindahan data, atau kontrol alur. Hasil dari eksekusi bisa disimpan kembali ke memori atau register, atau bisa juga digunakan untuk mengontrol perangkat lainnya. Fase ini bertujuan untuk menjalankan perintah yang diambil dari memori. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, yaitu apa itu interupsi dan bagaimana mekanisme kerjanya. Untuk interupsi adalah sinyal atau mekanisme yang dikirimkan ke CPU oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk memberitahukan adanya kejadian yang membutuhkan perhatian segera. Saat interrupt terjadi, CPU menghentikan sementara eksekusi program yang sedang berjalan, menyimpan keadaan program tersebut, dan kemudian menjalankan interrupt service routine atau ISR. Untuk menangani kejadian tersebut, setelah ISR selesai, CPU melanjutkan kembali eksekusi program yang tertunda. Mekanisme interrupt ini memungkinkan CPU untuk merespon kejadian eksternal atau internal tanpa harus terus-menerus memeriksa setiap perangkat atau proses, sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Untuk soal yang terakhir, yaitu refleksi 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Dalam sistem komputer, bus adalah saluran komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output atau I/O. Ada 3 jenis utama bus dalam sistem interkoneksi yang memiliki fungsi berbeda, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Oke, untuk yang pertama yaitu bus data. Fungsi dari bus data yaitu digunakan untuk mentransfer data CPU, memori, dan perangkat I/O. Setiap kali CPU membaca atau menulis data dari memori atau perangkat, data tersebut dikirim melalui bus data. Untuk contoh penggunaannya yaitu saat CPU mengambil atau menulis nilai dari atau ke RAM,
Nilai tersebut dikirim melalui bus data. Kemudian yang kedua ada bus alamat. Untuk fungsi dari bus alamat digunakan oleh CPU untuk menunjukkan lokasi tertentu di memori atau perangkat I/O, di mana data perlu dibaca atau ditulis. Setiap perangkat atau lokasi memori memiliki alamat yang unik dan bus alamat membawa informasi ini. Kemudian untuk contoh penggunaannya yaitu saat CPU ingin membaca atau menulis data ke lokasi memori tertentu, CPU mengirimkan alamat lokasi tersebut melalui bus alamat. Untuk yang ketiga yaitu bus kontrol. Fungsi dari bus kontrol ini yaitu mengirim sinyal kontrol dan sinkronisasi antara CPU dan komponen lainnya atau memori I/O DLL. Sinyal ini mengontrol operasi yang harus dilakukan oleh sistem, seperti apakah CPU akan membaca atau menulis data, kapan data harus diambil, dan apakah ada interupsi yang perlu diganti. Untuk contoh penggunaannya yaitu saat CPU mengirim sinyal untuk menulis data ke memori, sinyal writer akan dikirim melalui bus kontrol, memberikan memori bahwa CPU akan menulis data. Oke, baik, mungkin cukup itu saja video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.